Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, berbuat kebaikan sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim. Sudah barang tentu setiap amalan yang dikerjakan bertujuan untuk mengharap keridhaan Allah dan mendapatkan pahala di sisinya. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak sekali amalan ringan yang berpahala besar, seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menjelaskan, selain dua kalimat tersebut, ada sejumlah amalan ringan lainnya yang juga memiliki pahala besar dan menghapuskan dosa jika dilakukan. Bahkan salah satunya dapat menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Lantas, apa saja amalan sehari-hari yang berpahala besar dan menghapus dosa itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Mendengarkan dan berdoa setelah kumandang azan. Amalan sehari-hari yang ringan diamalkan berpahala besar dan menjadi sebab diberikannya syafaat Nabi Muhammad adalah mendengarkan dan membaca doa setelah azan dikumandangkan. Azan merupakan seruan kepada kaum muslimin untuk segera melaksanakan perintah Allah berupa sholat. Barang siapa yang istiqomah mendengar dan membaca doa setelah kumandang azan, ia akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak di akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang mendengar panggilan azan lalu ia berdoa, "Ya Allah Tuhan seruan yang sempurna dan solat yang didirikan, berikanlah kepada Muhammad kemuliaan dan keutamaan, dan berikanlah untuknya tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau janjikan kepadanya, akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Mengamini imam ketika selesai membaca Al-Fatihah. Mengucapkan amin ketika imam telah selesai membaca surat Al-Fatihah adalah termasuk amalan ringan yang berpahala besar jika dilakukan. Bahkan orang-orang yang mengucapkan kata amin ketika bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila imam beramin, maka beraminlah pula, karena barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lainnya dijelaskan, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, maka ucapkanlah amin. Karena apabila ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin para malaikat, maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengucapkan doa i'tidal setelah ruku. Doa i'tidal merupakan rangkaian sholat yang sunnah untuk dibaca. Akan tetapi, di balik sunnahnya amalan ini tersirat pahala yang sangat besar di dalamnya. Barang siapa yang melakukannya akan dihapuskan dosanya yang telah lalu, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya,
maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu, ya Allah ya Tuhan kami, hanya untukmu segala pujian. Karena barang siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan para malaikat, maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidur dalam keadaan suci dan bersih. Tidur dalam keadaan suci dan bersih menjadi amalan ringan selanjutnya yang berpahala besar jika dilakukan. Dalam Islam, tidur merupakan salah satu kenikmatan besar yang diberikan Allah, sehingga disunahkan untuk mensucikan diri sebelum tidur. Orang-orang yang melakukan amalan ini akan didoakan oleh para malaikat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Melakukan sujud syukur saat mendapat kebahagiaan. Sujud syukur merupakan amalan ringan yang biasa dilakukan ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan tak terhingga. Kadangkala ada pula orang-orang yang melakukannya dengan spontan dan ada pula yang sudah terkonsep. Orang-orang yang melakukan amalan ini akan diberikan kabar gembira dan menyenangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar berpergian, lalu beliau menuju Sodafah atau semacam kemah. Beliau masuk dan menghadap kiblat, kemudian bersujud dengan sujud lama, sehingga aku mengira Allah telah mencabut nyawa beliau. Aku mendekati beliau lalu duduk. Beliau mengangkat kepalanya dan bertanya, "Siapa ini?" Aku menjawab, "Abdurrahman." Beliau bertanya lagi, "Mengapa engkau?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah, engkau bersujud dengan suatu sujud yang aku khawatir Allah telah mencabut nyawa engkau." Beliau menjawab, "Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku. Ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa berselawat kepadaku, aku akan memberikan selawat kepadanya, dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, aku pun memberikan salam kepadanya. Maka aku bersujud bersyukur kepada Allah." Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah amalan ringan yang biasa dilakukan sehari-hari, namun memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, sudah selayaknya kita melakukan hal ini agar kelak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dari Allah adalah suatu hal yang harus kita cari, karena jika seseorang beramal namun tanpa rahmat dari Allah, maka amalnya akan sia-sia belaka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh, ketahuilah bahwa sesungguhnya seseorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalnya." Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Begitu juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.